Awas omak, omak. Oke guys, bertemu kembali dengan channel Wisnu Valara guys ya. Sekarang kita datang motor Vespa 2015 tuh. Ini guys, yuk kita langsung aja coba ya guys ya. Kelihatannya cukup lah. Yuk. Nah, nyala. Yuk kita cobain. Kebanyakan diam di rumah motor ini teh. Sejauh ini pernah rewel sih, walaupun udah tahun 2015 gitu ya sampai sekarang. Cuman ya gitu tuh, agak gerdak-gerdak gimana tuh, gerdak-gerdak gitulah. Tapi ya cukup nyaman lah. Kalau tenaga sih ya guys, buat Vespa 2015 ini dibilang loyo sih enggak ya. Tuh, soalnya masih kencang juga. Tuh, masih lumayan lah. Ya nggak seagresif kayak motor-motor 150 Matic lainnya gitu guys, kayak NMAX atau PCX gitu. Dia mungkin lebih agresif karena bodinya setengah plastik. Kalau ini kan dominan besi ya guys ya, rata-rata dari body, dari ini depan juga ini juga besi gitu. Coba kita test drive ke jalan raya ya guys. Cobain ke jalan raya. Untuk akselerasi ini cukup banget ya guys ya, walaupun udah tahun tua gitu, tapi ya aku harus obit lah. Nah itu gerdak-gerdak ini nih, oh. Jadi kayak nyentak-nyentak enggak aturan gitu. Dan itu kiriannya emang udah diganti guys, kiriannya tuh, jadi karakter motornya tuh jadi beda, gak kayak standar gitu. Bawahnya agresif ya guys, bawah pas RPM rendah banget nyentak gitu, tapi tengahnya down, terus atasannya nusuk. Jadi gimana ya, dibilang loyo enggak, dibilang kencang juga tengahnya loyo. Atau mungkin ini ya faktor ini makan as. Soalnya ini juga motor ini tuh dulu di bore up guys, ke CHR 66 gitu. CHR 66 tuh ya berapa ya, 200 cc berarti, 200 cc. Terus nokan as juga
ini apa, berhubung noken asnya dibikin kan CR66 kan akselerasinya gede itu guys, apalagi kalau udah lebar ya. Jadi ya klep juga nggak lebar-lebar banget sih. Nah, diakalinnya pakai ini apa, overlap. Kan overlapnya udah ada dua ya guys ya, yang sempit sama yang lebar. Ini pakai yang lebar gitu kalau nggak salah mah, jadi bawahnya tuh tengahnya itu loyo, kalau atasnya lumayan lah. Tuh tengah atasnya lumayan lah. Ya cuman bawahnya, tengahnya itu loh agak ngedown dikit gitu, tapi stabil. Kalau udah di atas pas stabil, nggak begitu ini apa, jadi nggak stuck gitu, tenaga tuh nggak diem gitu, jadi bertahap naik ngisi terus gitu guys. Apa kita balikan lagi bore up ya guys ya? Bore up lah, biar apa ya, ya enak lah buat nyalip mobil-mobil besar gitu kan, lumayan nggak terlalu nunggu RPM gede dulu. Gitu guys. Oh ya, buat tinggi badan saya guys ya, cukup nyaman lah pakai Vespa ini, Vespa Sprint gitu, Vespa Sprint S gitu ya, bukan Sprint biasa, Vespa Sprint 2015, cukup nyaman lah, nggak begitu dinjit apa gimana gitu, masih proporsional, aman. Awas ombak. Apa itu guys? Nanti kita cobain ya, tarik gasnya semaksimal mungkin. Nanti cukup bertenaga sih, hitungannya mah ya stabil lah. Kalau ada yang mau ini dijual guys, Vespa gak apa-apa lah, kita keluarin aja. Tuh ada yang minat. Dan jangan takut guys, beli Vespa katanya perawatan mahal atau gimana, sebenarnya standar-standar aja, dan banyak kok part substitusinya gitu, kayak kampas ganda kita bisa pakai NMAX atau roller juga bisa pakai Vario 150 juga itu masuk, dan juga gapnya juga nggak terlalu besar guys. Kalau pakai NMAX atau ya NMAX lah, itu gapnya terlalu besar guys, jadi si roller itu terlalu kecil di lumah roller Vespa itu. Kita lihat dari PCX, NMAX itu ini paling besar guys lebarnya ya, jadi ya harus pakai punya Vespa lagi mau nggak mau. Tapi bisa guys, cari aja di marketplace atau e-commerce gitu, kayak toko oren, toko hijau, itu banyak guys, aftermarketnya banyak, yang ori juga ada, tergantung kalian nyarinya yang mau gimana gitu. Gitu guys, kalau kalian takut mah nggak usah takut lah, oh sama aja, bensin juga sama, nggak terlalu gimana katanya takut boros lah apalah, sebenarnya sama aja,
beda-beda gitu. Cuman ya kalian ngegasnya gimana gitu. Kalau stabil aja ya irit guys. Nah kita cobain nih, tuh naiknya tuh smooth guys, jadi nggak berat. Cuman di atasnya nih di 60-80 tuh narik guys, tuh narik banget. Tuh tangga ini kencang. Kencang guys ini. Bodi besi juga kencang guys. Aman ini lah. Bodi besi juga. Kalau atasan mah lumayan lah. Tengahannya kalau atas mah narik lah. Ya cuman nggak tahu itu tuh karena noken as apa gimana gitu. Kalau kata saya sih dari noken as sih ini teh. Nah ada ambulan guys. Kita harus ngalah guys kalau sama ambulan tuh, karena di undang-undang juga kita harus mendahulukan ambulan atau damkar guys, terutama. Jadi harus kita lebih duluin ambulan. Mulai macet sekarang berapa? Nggak ada jamnya ya. Berapa sih? Jam 2.52. Jadi pengen buat apa lagi guys ini teh Vespa guys. Kayaknya enak punya trial guys, lihat motor saya guys. Plus. Kalau motorkan plus. Jadi trial. Jangan takut guys. Motor mah kita pakai, nggak usah takut. Ini perbaikan apa ya? Penggalian gitu, penggalian kayaknya. Sekarang banyak guys perbaikan di Bandung Selatan ya, Jawa Barat, Bandung Selatan banyak perbaikan air. Itu kayaknya buat ini gitu, infrastruktur perairannya mungkin biar tambah lancar mungkin ya guys. Jadi nggak usah takut guys beli Vespa itu, sama aja. Sekarang ganti oli NMAX juga sama, ganti oli PC juga sama, kampas rem juga ya beda-beda sedikit lah. Emang sedikit lebih mahal dikit banget kalau dari Matic 150 Jepangan gitu ya. Cuman nggak beda jauh. Misalkan kampas rem kita hitung 50 lah ya, ibarat 50.000 ya. Kalau Vespa ya 60.000 lah gitu, 70.000, nggak beda jauh, beda sepertiga aja. Ya cuman itu, kalau Vespa tuh ya tarikan bawah nggak seagresif Jepangan lah, smooth lah dia, hitungannya smooth lah, nggak agresif. Masih oke lah kalau buat harian mah, nyaman. Lampu juga terang. Lampu ya ini dikarenakan masih apa sih, halogen gitu ya, halogen gitu, bohlam. Jadi ya masih lampu kuning guys, cuman ya ini diganti pakai lampu yang LED H4 gitu ya, cukup lah kalau buat harian-harian gitu mah. Asal harian perkotaan lah aman ini mah.
halogen dia. Kalau yang terbaru itu kan yang 2020 ke sana gitu, 2016 17 itu udah LED kalau nggak salah. Kalau ini mah halogen, ini masih worth it lah. Buat yang mau cari Vespa gitu yang 2015, terutama ya tahun-tahun ya tahun 2015 14, utamain cek perkaretan, soalnya kan udah lama ya, sekarang 2026.